Bagaimana cara kita tetap berolahraga di bulan Ramadan? Untuk yang belum terbiasa memang harus menurunkan intensitas dulu ketika bulan suci, karena harus ada pembiasaan dulu kan tubuhnya gitu ya. Mhm, Yang awalnya memang tubuh tuh, biasanya ketika latihan tuh mengkonsumsi cairan, air gitu ya, mhm, kan ketika puasa kita gak minum sama sekali gitu ya. betul. Jadi memang untuk para pelari yang belum terbiasa harus menurunkan intensitas maupun volume latihan gitu ya. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan seperti biasa saya memakai outfit dari Simplicity, outfit simple dan elegan. Jangan lupa cek di sosial media Simplicity. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial banget. Ada Mas Mizan di sini. Iya. Assalamualaikum. Ini kalau orang-orang Bandung mungkin udah hafal ya sama Mas Mizan ya. Atau subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Mas Mizan ini memang luar biasa sekali ya. Mas Mizan ini terkenal karena konten-kontennya yang viral, betul? Betul. Jadi viralnya kenapa? Coba teman-teman di sini jelasin. Berlari sambil mengaji. Weh. Jadi Mas Mizan ini terkenal karena kontennya yang membuat konten lari sambil berdakwah, Iya. gitu ya Mas ya? Betul. Nah, boleh diceritain nggak Mas Mizan, asal muasalnya gimana sih Mas Mizan kok terpikir untuk membuat sebuah konten lagi lari nih sambil dia berdakwah? Oke, bismillah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat. Awal mulanya mungkin ya, Mbak, awal mulanya persis, seperti halnya saat ini, di menghitung hari bulan suci Ramadan gitu ya. Iya. Menghitung hari dulu tuh, kepikiran buat bisa memberikan nasihat lah, 1 nasihat, 2 nasihat buat teman-teman pelari gitu ya. Memang beranjak atau pergi dari kegelisahan gitu ya, di pelari-pelari yang memang membutuhkan ya nasihat-nasihat juga gitu ya, insight-insight dakwah yang bisa diberikan kepada teman para pelari. Sehingga pada saat itu belum ada, pelari yang memang, menyampaikan nasihat ataupun dakwah kepada pelari yang lainnya. Sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk bisa memberikan nasihat, 1 nasihat, 2 nasihat gitu, 1 ayat itu atau 1 hadis yang disampaikan kepada teman-teman sehingga bisa mendapatkan mendapatkan feedback lah Pencerahan gitu, ya. pencerahan gitu ya Iya. dari apa yang disampaikan oleh, saya gitu ya. Dari awal mula mengikuti atau awal mula, terjun ke dunia konten di Lari Sambil Berdakwah gitu ya. Awalnya bikin kontennya lari aja atau dari awal sudah membuat konten lari langsung sambil berdakwah? Awalnya cuma lari aja gitu, lari. Mhm. Dulu tuh awalnya memang lari menghitung hari itu 30 hari menuju bulan suci Ramadan gitu. Kemudian 29 hari menuju bulan suci Ramadan, dihitung terus sampai bulan suci Ramadan gitu ya. Oh, pada saat lari Saya menuju lari ke gitu ya. bulan Ramadan. Iya gitu. Heeh. Cuman pada akhirnya, kepikiran juga gimana kalau misalnya, sambil ngasih nasihat gitu ya, sambil ngasih nasihat, sambil ngasih dakwah gitu ya, agar memang bisa bermanfaat juga untuk orang-orang yang memang, belum bisa, belum bisa menerima dakwah gitu ya dari ustadz-ustadz, karena memang kan sosial media sekarang tuh gimana algoritma yang sering ditontonnya gitu ya. Betul, betul. Ketika pelari ya yang munculnya pelari Yang semua lari gitu ya, semua lari ya, semua yang gitu ya. beririsan Ya dengan olahraga betul, gitu betul. ya. Heeh. Jadi akhirnya kan di pelari itu belum ada gitu ya yang misalnya, sambil memberikan nasihat, ceramah gitu. Sehingga pada saat itu memutuskan, oke lah kita bismillah sambil ngasih nasihat gitu ya. Semoga ini menjadi amal, ladang ibadah gitu, amal jariah untuk saya juga gitu ya. Gitu Amin, mungkin luar ya. biasa banget. Ya pastinya nih ya menjadi pencerahan banget buat teman-teman pelari di luar sana yang tadinya lagi melihat konten lari, terus udah gitu mendapatkan sedikit banyak Iya pencerahan betul, dari Mas Mizan nih ya. betul, betul. Tapi itu gimana sih Mas, lagi sambil lari sambil berdakwah, nggak ngos-ngosan? Ya memang karena memang sudah terbiasa gitu ya Mbak, Heeh. karena saya dulu lari itu udah dari tahun 2014 gitu ya. Wow, Jadi oke. udah kayak, makanan sehari-hari sebenarnya Itu lari itu. tiap hari, ini Mas Mizannya setiap hari pasti lari? Setiap hari lari. Berapa kilo Mas? Kalau untuk sekarang tuh programnya bisa 1 hari itu 20 sampai 30 kilo. Aduh, coba ini para pelari-pelari yang di sini ini bagaimana ini? Aduh, ini bagaimana ini pelari-pelari yang di sini? Ayo belajar sama Mas Mizan.
tiap hari 20 sampai 30 kilo. Ya, menyesuaikan program juga karena kan harus ada di olahraga tuh ada intensitasnya high, Heeh. medium ataupun easy gitu ya. Jadi disesuaikan di intensitasnya gitu ya. Meskipun Oh. 20 kilo tetap ada intensitas yang rendahnya gitu ya. Gitu. Itu kalau misalnya setiap hari lari 20 kilo deh anggap ya, memakan waktu berapa lama, Mas? Kalau misalnya bahasa di pelari itu ada isiran gitu ya. Isiran saya tuh di PS 420 gitu ya. Jadi sekitar 20 kilo tuh sekitar 1 jam 30 menit lah. Aku langsung sesak napas rasanya. Terus biasanya Mas Mizan kalau lari biasanya pagi, habis subuh atau sore menjelang maghrib atau gimana tuh Mas? Untuk waktu lari saya pagi setelah subuh gitu ya. Setelah Setelah subuh itu subuh nonstop berarti sampai 20 ya, kilo tuh. ya Maksudnya nggak betul. kalau kita kayak 5 kilo sekarang, enggak 5 kilo juga nggak mungkin aku sih ya kayaknya gitu. 100 meter. 100 meter, 100 meter sekarang, ntar siangan 100 lagi Ya, enggak ya? Jadi nonstop, nonstop. nonstop, Ya, nonstop. misalnya abis subuh nonstop lari Iya, selama 1,5 jam. setengah jam. Tadi pagi lari nih, Tadi pagi lari. 20 kilo. Kalau tadi pagi kebetulan lagi recovery, jadi larinya cuma 10 kilo. Recovery kenapa Mas? Recovery karena harus ada recovery-nya juga si tubuhnya gitu ya. Oh, Jadi heeh. badan tuh gak bisa terus lari dengan kecepatan seperti itu terus. Hmm. Jadi harus ada recovery-nya gitu. Terus kalau recovery itu berarti lari 10 kilo selama berapa hari? Nah, berapa menit harinya? Harinya, harinya Berapa untuk harinya menit? Oh my 1 minggu God. 1 kali ada recovery. Oh, satu minggu 1 hari yang cuma 10 Ada kilo, ya? sisanya 20 atau Iya. 30 kilo. Sisanya 20 sampai 30 Nggak gitu. pernah ada break gitu, istirahat gitu. Oh, gue nggak mau lari hari ini. Justru kalau istirahat kayaknya badannya sakit-sakit. Iya. Ya, Ih, kok begitu sih? iya. Aku kebalikan, kalau lari sakit-sakit, Nah, maunya istirahat terus. iya betul. Salah ya? Ya, salah karena memang karena udah terbiasa habit itu ya. Jadi sekalinya diem ya badan meronta-ronta. Wow, jadi Iya, bener-bener nggak tiap hari tidak pernah putus tuh. iya tiap hari. Kecuali memang kalau beres event besar gitu ya, seperti halnya Ya, ikut maraton, itu juga tetap recovery-nya cuman lari 5 kilo gitu ya. Cuman gak istirahat full gitu ya, 5 lari 5 kilo. kilo itu recovery guys. Ya. Heeh. Kalau habis maraton ya betul. Oh gitu, wah luar biasa sekali ya. Nah kembali lagi tadi ya dengan konten lari sambil berdakwah. Nah terus oke awalnya kan membuat konten lari aja nih Iya Mas betul. Mizan. Terus mulailah masukin dakwah. Iya, Itu mungkin karena Mas Mizan emang udah dari 2014 tadi ya, berarti kan sudah iya, lari, berarti secara nafas sudah teratur. Jadi pada saat betul. sambil lari, sambil ngomong gitu, nggak ada ngos-ngosan gitu udah hilang ya, fase itu sudah hilang. Iya, udah hilang sebenarnya kalau misalnya lagi ngonten gitu. Mm-mm. Cuman tetap kalau misalnya lagi event race, ya kadang ada juga capeknya kita sambil ngomong. Iya. Iya betul. Nah, konten lari sambil berdakwah ini sudah dimulai dari kapan? Mulainya dari tahun 2022. Oh, sudah 2 Ya, tahun. sudah 2 tahun. Dan itu setiap hari kontennya? Setiap hari. Setiap Ya, hari. setiap hari. Ya bermodalkan Wow, istiqomah. luar biasa, luar Ya. biasa. Nah, konten-konten dakwahnya sendiri apakah Mas Mizan punya konsep misalnya bulan ini atau minggu ini saya mau fokus ngomongin dakwahnya tentang apa, minggu Hmm. depan atau random aja apa yang teringat atau gimana Mas? Memang ketika lari itu kan saya sambil dengar kajian sebenarnya gitu ya. Dengar Mm-mm. kajian dari guru-guru atau dari asatidz, ustadz-ustadz gitu ya. Kemudian dirangkum ataupun dari hasil mendengar kajian itu diambil kesimpulan lah gitu isi yang disampaikannya gitu ya. Sehingga saya sampaikan kembali gitu ya ke teman-teman para pelari gitu ya, di sosial media ataupun membaca buku Mm-mm. kemudian ya belajar juga gitu ya. Jadi nggak ada satu konsep khusus misalnya minggu ini membahas mengenai Enggak apa gitu, nggak ada. enggak Jadi ada, random aja random semua aja betul. pokoknya apapun gitu. Iya betul. Cuman memang harus benar-benar terkonsepnya tuh ada bacaan dibaca buku hari ini ataupun minggu ini itu harus disampaikan gitu ke pendengar ataupun ke Jadi teman-teman sosial apapun media. yang Mas Mizan pelajari hari itu atau misalnya minggu itu Ya, langsung Mas Mizan deliver, maksudnya sampaikan lagi kepada iya betul. follower lah ya gitu Iya, kalau di sini ya. Berarti kan langsung diamalkan untuk menjadi amal jariah kebaikannya betul. Mas Mizan Ya, ya. kadang-kadang juga dirangkum dulu sih, dirangkum Mm-mm. di buku gitu ya. Jadi materi-materi yang disampaikannya apa aja.
Jadi langsung nanti ketika besok tuh udah ada materi gitu, materi yang akan disampaikan. Wah, luar biasa banget ya, kebayang ya amal jariahnya luar biasa banget Mas Amin, ya Allah, Mizan, amin. hebat banget ya Allah. Ini semakin menginspirasi ya buat teman-teman yang di sini, tolong ya mulai besok lari sambil berdakwah, oke? Ini kan udah pelarinya udah dapet, tambah lari sambil berdakwah gitu. Nah itu nafasnya tolong dipelajari. Tanya, karena iya susah loh ya. Maksudnya kita ngomong aja tuh kadang-kadang udah capek ngos-ngosan, apalagi sambil lari. Lari nggak ngomong aja ngos-ngosan. Ini lari sambil berdakwah. Itu luar biasa banget sih Mas Mizan, luar Iya. biasa. Terus Mas Mizan, setelah menjalani nih berlari sambil berdakwah, bagaimana akhirnya respon dari para follower gitu? Untuk responnya alhamdulillah gitu ya, Mm-mm. banyak yang ya berterima kasih juga gitu ya, Mm-mm. berkaitan tentang konten-konten larinya. Alhamdulillah juga dari berbagai negara, dari Brunei, Malaysia, bahkan ada salah satu beliau tuh ketika lari tuh pakaiannya tidak sesuai syariat lah gitu ya kalau misalnya di Islam tuh. Dan Mm-mm. alhamdulillah pada saat ini setelah melihat konten-konten lari, beliau memutuskan untuk menutup auratnya gitu. Alhamdulillah Alhamdulillah. gitu. Kemudian banyak juga yang alhamdulillahnya terinspirasi, seperti halnya banyak yang melayarkan sholat, alhamdulillah Mm. sekarang rajin sholatnya gitu. Oh, Jadi alhamdulillah alhamdulillah ya gitu ya, Allah, manfaatnya. dari ya konten-konten ya bismillah ya gitu ya, dengan izin Allah semuanya gitu ya, melalui wasilah video-video lari sambil berlari tersebut banyak yang tercerahkan alhamdulillah ya. Mhm. Itu mungkin Mbak. Luar biasa banget ya. Ini aduh bener-bener deh pahalanya kayak apa nih Mas Iya Mizan nih, luar alhamdulillah. biasa banget deh. Terus Mas Mizan, apa tantangan terbesar yang Mas Mizan rasakan membuat konten berlari sambil berdakwah? Tantangan terbesar, ya banyak sih kalau tantangan gitu ya, baik dari eksternal maupun dari internal gitu ya. Hmm. Kalau misalnya dari luar memang pasti banyak yang menantangnya gitu atau yang tidak suka dengan dakwah gitu Oh, ya. ada yang Ada aja. ada ini juga. Ketika ada menyampaikan satu materi terus ada apa ya, ada tanggapan yang memang tidak disukai lah gitu. Nah, sehingga ya di komentar tuh dengan bahasa yang tidak enak ataupun itu banyak Apa gitu. apa yang membuat mereka tidak suka? Ya mungkin dari isi yang disampaikannya, Oh, oke. mungkin karena kan saya hanya menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi gitu ya. Mm-mm. Qala Allah, qala Rasul gitu ya. Kata Allah, kata Rasul gitu. Tapi kadang memang ya manusia gitu, kadang ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak sesuai dengan hatinya, ya pasti ada penolakan lah gitu. Itu mungkin Mbak. Oh, jadi ada juga ya serangan-serangan Ada seperti ya, itu, ada ada, juga ya. ada. Waduh, luar biasa. Ya, Tapi dihadapi dengan iya, tenang lah ya Mas ya, dihadapi. tetap terus Iya. konsisten menjalani ini gitu. Mas Mizan sendiri setelah 2 tahun rutin nih menjalankan, kalau lari kan emang udah dari dulu Iya. lah ya gitu. Terus udah gitu setelah 2 tahun ini, 2 tahun terakhir ini rutin menjalankan lari sambil berdakwah. Manfaat terbesar apa yang Mas Mizan rasakan secara pribadi? Manfaat terbesarnya, secara pribadi sih alhamdulillahnya bisa melihat perubahan dari seseorang pun itu udah sangat bermanfaat banget gitu bagi Mijan Hmm. gitu ya. Dan berharapnya memang, sudah banyak sih manfaat-manfaat yang dirasakan gitu ya. Mulai ketika, ada seseorang yang sudah berterima kasih saja terhadap apa, terhadap nasihat yang disampaikan gitu ya, terhadap konten-konten dakwah ini, itu satu nikmat yang Luar besar biasa gitu, ya, luar iya biasa yang iya. dirasakan Itu oleh amal satu jariah banget ya, maksudnya iya. bisa membagikan ilmu yang telah kita pelajari langsung di-share gitu. Iya, Jadi alhamdulillah. itu luar biasa sekali sih, ilmu yang bermanfaat yang tidak akan putus pahalanya Iya, insya Allah amin, ya. amin, amin. Gitu. Terus Mas Mizan ada tips nggak sih buat teman-teman ya gitu, untuk di sini sih banyak nih ada para pelari gitu kan Hmm. gitu. Nah, atau untuk teman-teman di sini ada yang para pelari dan ada yang belum lari, ada yang belum lari? Tidak pernah lari tadi. Lari dari kenyataan. Nah, tips untuk teman-teman yang pengen memulai untuk berlari gimana tuh Mas? Oke, tips buat teman-teman yang ingin memulai lari, kayaknya harus menaklukkan diri sendiri dulu deh. Menaklukkan diri sendiri itu benar Karena banget ya. memang Kayaknya bangun dari tempat tidurnya setengah mati iya, nih. karena musuh terbesar dalam kehidupan kita ya diri kita sendiri gitu ya. Betul. Ketika motivasinya ataupun semangatnya dari diri kita ya kurang, ya untuk istiqomah kayaknya sulit gitu ya. Jadi kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Wi, besok kita lari ya, Wi. Tiba-tiba langsung cari. Tolong besok bangunin, Wi. Ajak lari.
lari we, pagi-pagi we. Terus tapi Mas Mizan kan tadi bilang ya udah mulai lari dari 2014 Ya. tuh. Mas Mizan sendiri memang senang olahraga dari dulu atau gimana? Backgroundnya Mas Mizan apa nih? Teman-teman kan belum tahu nih. Tadi kan Ya. kita membicarakan tentang konten Mas Mizan yang Ya. viral, yaitu sebagai seorang konten kreator pelari yang sambil berdakwah. Nah, backgroundnya Mas Mizan sendiri nih, boleh diterangin nggak? Boleh dijelaskan nggak ke teman-teman Oke. biar teman-teman pada tahu nih backgroundnya Mas Mizan itu seperti apa? Background saya ngajar sekarang di Pondok Pesantren Baitur Rahman Ciparai gitu ya, Kabupaten Bandung. Saya di sana sebagai guru olahraga dan guru tahfiz gitu ya di sana. Tahfiz Quran. Guru Ya tahfiz Mas Quran. Mizan juga tahfiz ya. Ya Allah, Belum luar minta doanya biasa aja, ya. semoga Aduh, kita yang bisa menjadi guru kita yang tahfiz. perlu minta doa nih sama Mas Mizan ya. Abis ini kita doa bersama ya. Kita minta doa sama Mas Mizan nih, Sedang luar menjadi biasa ya sedang Allah. menjadi bismillah gitu ya. Jadi Mas Mizan ini seorang guru Ya. di Pondok Pesantren Baitur Rahman Ya, di betul. Ciparai sebagai guru olahraga dan Guru guru tahfiz ya. Luar biasa banget. Dan Mas Mizan di sana guru olahraga, mengajarkan olahraga pastinya ya. Ya. Gitu. Memang dari kecil senang olahraga atau gimana Mas? Ya, dari kecil sudah seneng olahraga gitu ya. Mhm. Bahkan sebenarnya background saya pun bukan pelari awalnya. Oh gitu. Bukan pelari, tapi Backgroundnya apa awalnya? pemain sepak bola. Oh, pemain sepak bola. Oke. Jadi dari 2014 tuh untuk menjaga kondisi fisik gitu ya. Hmm. Menjaga kondisi fisik ya salah satunya dengan olahraga setiap hari gitu ya, lari gitu. Selama 15 sampai 30 gitu, maupun 40 menit gitu ya. Oh, 15 berarti. Oh, udah 15 sampai 30 gitu ya. 30 menit gitu ya maksudnya. muka udah. Kalau dulu kayak gitu ya karena masih SMP maupun SMA gitu ya. Jadi Itu larinya dari SMP tuh sudah mulai lari udah berarti. mulai gitu ya, udah mulai rutin lari gitu ya. Mulai istiqomahnya tuh dari kelas 10 SMA. Kelas Oke. 1 SMA. 1 SMA kelas 10 ya. Ya. Ha. Kelas SMA. Udah rutin Terus? bahkan sampai kuliah. Kuliah pun dulu ke kampus lari gitu. Jadi karena memang jarak dari kosan atau kontrakan tuh agak jauh gitu ya. Sehingga dulu belum punya kendaraan, jadi ke kampus sambil bawa tas gitu ya, sambil bawa pakaian, alat mandi, lari gitu ya. Sebelum masuk kampus mandi di sana gitu ya. Ya. Oh, gitu ya. Jadi lari berarti sambil bawa backpack gitu. Bawa tas Bawa dulu ransel kalau gitu, misalnya lari kuliah. sampai kampus mandi. Ya, betul. Iya, aku tuh kan terus pulangnya? Pulangnya kalau pulang jalan. Oh, iya kan Pulang jalan. kebayang ya maksudnya. Iya, kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Aku udah Ya, langsung mikirin alhamdulillah. polusi, lengket, ya, asap pelikat. Makanya subuh. biar masih pas jam 5 Ya tetepnya pelikat abis itu. Oh ya, kamu juga ya lari ya ke kantor ya? dari kantor. Iya, dia juga gitu tuh, pagi-pagi nyampe kantor lari dulu, terus balik ke kantor mandi baru di kantor ya. Luar biasa, kamu dedikasi. Besoknya jangan lupa bangunin aku. Nah, terus Mas Mizan selain lari, Mas Mizan ada olahraga lain nggak sih yang dilakukan? Futsal, sepak bola paling untuk Jadi kalau misalnya nih, ini hari ini mau futsal ya, nanti sore futsal, paginya tetap lari. tetap lari. Jadi pagi lari, siang futsal. Iya. Nggak habis itu ke UGD. Enggak, alhamdulillah. Aku kayak langsung tipes kayaknya kalau kayak gitu. Iya. Kalau misalnya futsal atau sepak bola kan nggak kayak serutin lari gitu ya. Karena jadwalnya kadang futsal tuh 1 minggu 2 sampai 3 kali lah gitu ya, untuk jadwal futsal maupun sepak bola. Nggak ada capek gitu Mas di badan gitu. Aduh, aku kayak capek di hari ini gitu. Alhamdulillahnya enggak. Gitu ya. Gimana ya caranya ya? Aku pengen kayak gitu dong. Ya. Gimana, Wi? Lawan diri sendiri. Betul. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Iya. Benar. Tapi nggak tahu kasur lebih menarik sih. Itu. Nah, terus Mas Mizan, boleh tahu nggak kegiatan Mas Mizan sehari-hari nih? Maksudnya kayak tadi kan bangun subuh, abis subuh lari gitu kan ya. Nah, kegiatan Mas Mizan sehari ini a day in my life-nya gimana sih Mas? Oke. Untuk subuh biasanya bangun sebelum subuh gitu ya. Biasa untuk tahajud ya, Dia bangun dari jam berapa? Jam 3? jam 3 atau jam setengah 4 gitu ya. Itu rutinitas paginya. Kemudian subuh dulu gitu ya, subuh ke masjid.
Kemudian biasanya murotal dulu atau ngaji dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Tambah baca 5 menit, gitu, baca buku. Baru langsung lari di sana. Gitu. Lari biasanya dari jam setengah 6 ataupun misalnya kalau misalnya subuhnya agak pagi dari jam 5 gitu, sampai jam setengah 7 biasanya. Setengah 7 kemudian beres-beres masuk ke sekolah gitu. Sekolah masuk jam Masuk 7. jam 7. Heeh. Kebetulan juga saya di sekolah tuh sebagai wakasek juga siswaan. Jadi ya Luar di biasa banget ya, ya sekolah Allah. Heeh. ngajar gitu ya. Kemudian ya mengurus OSIS juga gitu, Hmm. mengurus eskul juga di sana. Jadi kegiatannya alhamdulillah padat di sekolah gitu sampai jam 3 tuh gitu. Sampai jam 3. Sampai jam Terus udah 3. gitu, Ya, sampai jam 3 biasanya sorenya lari lagi. sorenya lari lagi. Sore lari lagi gitu ya. Karena programnya pagi dan sore gitu ya. Jadi Jadi kadang pagi pagi 20 kilo, 20 kilo, sore? sorenya 10 kilo gitu. Oh, oke. Kadang paginya 25, sorenya 5 gitu ya. Heeh. Nah, kalau misalnya Sore? lagi jadwal futsal, sorenya futsal Oke. Terus sore sampai maghrib. sampai maghrib. Gitu ya. Habis itu? Habis maghrib, biasanya habis maghrib belajar Heeh. bahasa Arab gitu ya, belajar lugah. Ya. Kemudian Isya biasanya ya family time-nya sama istri itu ya. Heeh. Jadi evaluasi lah gitu ya bahasanya, evaluasi sama istri, ngobrol ataupun bercerita tentang kegiatan-kegiatan apa aja yang didapatkan di hari itu. Ya. Heeh. Langsung istirahat. Istirahat dari jam? Dari jam kadang dari jam 9 maksimal jam 10. Berarti tiduran kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 jam kurang. Yang penting berkualitas kata Rasul juga itu. Oh gitu Karena ya. Rasul juga tidurnya setelah Isya bangun jam 12 malam gitu ya. Iya, Rasul selalu bangun jam 12 Iya, malam jam 12 ya. malam. Di Tapi kan Rasul setelah siangnya tidur biasanya. Habis zuhur dia tidurnya tidur, ya beliau biasanya qailullah tidur. Tapi sebelum zuhur gitu ya. ya 20 menit aja 20 menit. sih. Terus kita 20 menit belum juga sempet rep kalau aku. Iya, 2 jam. Terus di tengah, kalau misalnya hari-hari nih kan hari-hari begitu padat ya Mas Iya. Mizan ya, udah gitu ditambah dengan lari. Ada nggak sih siang-siang tuh, aduh kok kayaknya capek ya, ngantuk apa gitu? Ada. Jadi sebelum Ada zuhur juga ya memang ya? ya karena Oh normal memang berarti aku ya? sebelum zuhur tuh ya karena role modelnya Rasul jadi sebelum zuhur tidur dulu gitu sekitar 10 atau 20 menit gitu di kantor kadang Bisa gitu. lep gitu 10-20 Bisa. menit? Karena saking capeknya gitu, karena capek juga Iya gitu ya. kali ya. Capek jadi 20 menit alhamdulillah gitu. Langsung fresh lagi gitu. Ngopi tuh? Enggak, Sama sekali? enggak ngopi. Nggak, maksudnya memang tidak ngopi sehari-hari itu memang nggak ngopi? Enggak ngopi. Enggak ngopi. Yang manis-manis ya agak dikurangin. Jadi enggak ngopi. Ya Allah. Ini benar-benar menginspirasi semuanya, teman-teman langsung gini semuanya coba ya. Abis ini nggak ada lagi kopi Malaka nggak ada. Nah, kopi hitam. Hah? Kopi hitam nggak boleh. Salah. Kopi Malaka tetap buat teman-teman. Nah, Mas Mizan, ini kan kita mau menyambut bulan Ramadan nih. Iya, Nah, betul. Mas Mizan, kalau di bulan Ramadan tuh aktivitas harinya bagaimana, Mas Mizan? Di bulan Ramadan masih sama aktivitasnya. Maksudnya? Jadi sama kayak program di bulan-bulan sebelumnya. Jadi larinya tetap habis subuh? Tetap. Berarti dalam keadaan puasa? Iya. Oh, Tetap bukan dalam keadaan larinya malah jadi malam gitu? enggak. Karena memang ini disclaiming dulu gitu ya, jangan sampai dicontoh gitu sama teman-teman yang lain gitu. Bener-bener pisan kayaknya kalau habis gitu. Karena kalau mau mencontoh memang harus terbiasa dulu dengan saum sunnah sebelumnya gitu ya. Saum sunnah Senin Kamis maupun Yaumul Bid ataupun saum sunnah Daud gitu ya. Jadi memang harus terbiasa dulu di bulan-bulan sebelumnya saum sunnah sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan itu ya seperti hari-hari biasa aja gitu. Jadi Sama kalau misalnya bulan Ramadan pun Mas Mizan tetap lari setelah subuh? tetap Nggak harus setelah subuh. haus, Mas? Enggak, alhamdulillah. Karena memang ya sudah terbiasa. Oh, terus udah gitu Udah aja biasa hari sampai biasa. sampai maghrib. Jadi aktivitasnya tetap sama seperti Tetap biasa. sama, tetap sama gitu ya. Memang sebelum ketika sahur tetap hidrasi, makanan harus benar-benar terpenuhi nutrisinya gitu ya. Sehingga memang tubuh kitanya siap itu untuk menjalani aktivitas yang berat nantinya ketika latihan. Nah itu. Kalau buat teman-teman yang belum terbiasa, Mas, ada saran nggak bagaimana cara kita tetap berolahraga di bulan Ramadan? Untuk yang belum terbiasa memang harus menurunkan intensitas dulu ketika bulan suci karena harus ada pembiasaan dulu kan tubuhnya gitu ya. Yang awalnya memang tubuh tuh biasanya
ketika latihan tuh mengkonsumsi cairan air gitu ya. Mm-mm. Kan ketika puasa kita gak minum sama sekali gitu ya. Betul. Jadi memang untuk para pelari yang belum terbiasa harus menurunkan intensitas maupun volume latihan gitu ya. Di 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 minggu pertama volumenya intensitasnya dikurangin bisa sampai ya 80% gitu ya. Cuman nanti di minggu kedua, minggu ketiga nanti intensitasnya mulai naik lagi gitu ya. Apakah baiknya di waktunya juga kita switch gitu, misalnya olahraganya setelah berbuka gitu misalnya. Betul. Ada beberapa memang yang mengganti itu jadwal latihannya ke setelah taraweh biasanya Mm-mm. atau menjelang berbuka biasanya gitu ya. Oh iya, Iya. jadi capeknya nggak lama kemudian Nah, udah waktunya betul. buka gitu ya. Cuman kalau saya memang karena udah terbiasa di pagi ya pagi tetap. Luar biasa, hebat sekali deh Mas Mizan. Oke, keren keren Alhamdulillah. keren. Aduh, ini Mas Mizan luar biasa banget ya, ini menginspirasi banget gitu. Maksudnya Iya, bagaimana alhamdulillah. kita sama-sama nih dikasih 24 jam ya. Maksudnya saya dikasih 24 jam, Mas Mizan dikasih 24 jam, teman-teman di sini semuanya dikasih 24 jam juga gitu ya. Tapi mungkin not to myself lebih besar. Tapi 24 jamnya Mas Mizan ini luar biasa produktif dan Iya, efektif benar. sekali gitu. Dari pagi, dari subuh, bahkan dari sebelum subuh gitu kan. Ditambah dengan lari, dengan bekerja, lari lagi sorenya gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya aku ini antara ngomong sambil ngomong ke diri sendiri sih. Kayaknya gue nggak bisa sih. Yang langsung kepikiran gila nih masuk UGD ini tipes nih kayaknya kalau kayak gitu buat aku gitu. Tapi Mas Mizan ini menginspirasi banget terutama buat saya pribadi loh. Mas Mizan ini luar biasa banget ya gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan 24 jam kita dengan sedemikian rupanya menjadi efektif, produktif dan bahkan setiap harinya bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang luar biasa banget sih Iya. Mas. Maksudnya Mas sambil lari masih bisa berdakwah sehingga membuat amal jariahnya Mas Mizan sendiri memberikan manfaat untuk banyak orang, memberikan banyak pencerahan untuk banyak orang. Luar biasa banget Mas Iya. Mizan. Mas Mizan, terima kasih banget Sama-sama, untuk sama-sama obrolannya Mbak. hari ini, pencerahannya hari ini. Mas Mizan mau ada pesan yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman hierarki insa di luar sana? Bagaimana nih, apakah tips lari, tips berdakwah, atau bagaimana memanfaatkan 24 jam tadi? Oke. Pesan ya? Pesan dan Oke. pesan deh terutama. Pesan untuk teman-teman jadikan Nabi Muhammad sebagai role model kehidupan di setiap kehidupan kita gitu ya. Kemudian bersyukurlah terhadap nikmat yang kecil itu. Karena ketika kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang kecil, kita akan bisa bersyukur terhadap nikmat yang besar. Karena ketika kita tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang kecil, kita akan susah untuk bersyukur terhadap nikmat yang besar. Itu mungkin Luar pesannya. biasa banget. Aduh, ini dalam banget ya Mas Mizan. Terima kasih banget. Terima Ya. kasih banyak untuk teman-teman yang ingin mengikuti dakwahnya Mas Mizan. Mungkin nanti bisa di-follow Instagramnya Mas Mizan gitu kan. Sehingga bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan setiap harinya sambil melihat Mas Mizan lari. Siapa tahu menginspirasi untuk bisa berlari 30 kilo seharinya. Terima kasih semuanya. Kembali nanti ketemu lagi minggu depan bersama saya Hira SKV di Hierarki Insight. Terima kasih.